Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 23 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 16 pejabat pimpinan tinggi Pratama Kota Ambon dilantik, ini nama-namanya. Wali Kota Ambon Badewin Watimena melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahannya. Acara pelantikan ini berlangsung khidmat di Gedung Terminal Transit Paso pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, Jumat 22 Agustus 2025. Pelantikan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Ambon nomor 3337 tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dalam pelantikan ini, Watimena mengatakan bahwa pejabat yang dilantik saat ini sudah dinyatakan layak dan mampu untuk masuk dalam tim kerja pemerintah Kota Ambon. Watimena juga menjelaskan bahwa sebelum diadakan pelantikan, dirinya sudah memanggil pribadi satu persatu untuk berdiskusi tentang pribadi agar tidak ada keinginan negatif, melainkan keinginan positif bagi kemajuan Kota Ambon. Watimena menyampaikan ucapan selamat kepada 16 pejabat yang dilantik tersebut. Adapun nama pejabat yang dilantik antara lain 1. Riko Hayat, sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata, kini dipercaya sebagai asisten 1. 2. Christian Tukloy dari Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata. 3. Feby Mail sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perikanan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Wendy Pelopesi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Ambon. 5. Edwin Patikawa dari Kepala Damkar dan Penyelamatan dipercaya menjabat sebagai asisten pemerintahan. 6. Alfredo Heha Mahua, sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, kini menjabat Kepala Damkar dan Penyelamatan Kota Ambon. 7. Afris Gaspers dari posisi Sekretaris Dewan DPRD Kota Ambon, kini menempati jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. 8. Ronald Lekransi sebagai Kadis Informatika, Komunikasi dan Persandian Kota Ambon. 9. Sili Kalahatu diangkat menjadi Inspektur Kota Ambon. 10. Richard Luhukai sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. 11. Josias Lopis sebagai Kasatpol Pamong Praja Kota Ambon. 12. Rustam Simanjuntak sebagai staf ahli bidang pembangunan. 13. Fedia Kuncoro sebagai Kadis Tenaga dan Transmigrasi Kerja. 14. Weli Pati tetap menjabat sebagai Kepala DPPKB. 15. Jopi Silano tetap menjabat sebagai Kepala BKAD Kota Ambon. 16. Roy De Vretes tetap menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha. Informasi lainnya, Tribuners, Terminal Transit Paso bakal dialihfungsikan jadi Balai Kota Ambon. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon berencana bakal mengalihfungsikan Terminal Transit Paso menjadi Balai Kota Ambon. Pasalnya, Terminal Transit Paso merupakan proyek mangkrak yang pengerjaan awalnya dimulai sekitar tahun 2007 sampai 2015 dengan menelan anggaran sebesar 35 miliar rupiah bersumber dari Kementerian Perhubungan serta APBD pemerintah Kota Ambon. Menurut Wali Kota Ambon Badewin Watimena, alasan pemilihan lokasi ini karena dirinya berencana menggunakan aset Pemkot bernilai puluhan miliar yang terbengkalai ini untuk dapat difungsikan kembali. Pembangunan yang direncanakan ini dinilai secara objektif sangat membantu, apalagi jumlah pegawai yang terus meningkat dengan penambahan 2.000 P3K dan 941 ASN saat ini. Watimena menegaskan keberadaan aset Pemkot yang terbengkalai ini membuka pikiran para pihak terkait kebutuhan gedung yang representatif untuk kegiatan pemerintahan.
Walaupun adanya pro dan kontra, namun wali kota yakin dapat mewujudkan rencana ini tanpa harus mengorbankan program kegiatan lainnya atau bahkan sampai harus mengorbankan hak-hak pegawai. Wali kota juga berterima kasih kepada DPRD Kota Ambon yang beberapa waktu lalu telah menyatakan dukungan secara politis terhadap rencana ini. Pembangunan gedung balai kota yang baru akan menjadi kebutuhan yang fundamental bagi jajaran Pemkot supaya dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat. Dikawal ketat aparat, ratusan warga Hunut dipulangkan dari lokasi pengungsian. Ratusan warga desa Hunut yang sempat mengungsi akibat bentrok pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu kini mulai kembali ke kediaman masing-masing. Proses pemulangan ini dikawal ketat oleh aparat gabungan dari Polda Maluku, Polsek Teluk Ambon, serta personel TNI dari Koramil 01 Baguala, Jumat 22 Agustus 2025. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia menjelaskan bahwa pemulangan ini merupakan langkah awal untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Warga yang dipulangkan adalah mereka yang rumahnya tidak mengalami kerusakan parah atau terbakar saat insiden pecah. Di Kafe Bumdes Negeri Lama, 28 kepala keluarga atau KK atau 86 jiwa telah kembali ke rumah. Tercatat 42 orang di antaranya laki-laki dan 46 perempuan, termasuk 6 lansia, 15 pelajar, dan 5 anak-anak. Selain itu, sebanyak 54 kakak yang sebelumnya mengungsi di kantor Balai Desa Poka juga telah dikawal kembali ke Desa Hunut. Proses ini disaksikan langsung oleh Kepala Desa Poka dan Kepala Desa Hunut. Sementara itu, warga yang mengungsi di rumah sanak saudara di Desa Lata, Paso, Negeri Lama, Lateri, dan Desa Halong juga ikut dipulangkan. Tercatat ada 65 kakak dari area tersebut yang telah kembali. Pemulangan juga dilakukan terhadap 50 kakak yang mengungsi di Desa Nania. Rumah terbakar, 17 kakak masih mengungsi meski sebagian besar warga sudah kembali. Situasi belum sepenuhnya pulih. Sekitar 17 kakak yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan hangus terbakar masih harus bertahan di lokasi pengungsian di Desa Nania. Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia menegaskan bahwa aparat keamanan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Diberitakan sebelumnya, Tribuners bentrokan ini bermula dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek Trip Selasa 19 Agustus 2025 sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur. Insiden tersebut menewaskan seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Insiden itu kemudian memicu bentrokan yang lebih besar hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum, dan kendaraan. Menurut data sementara, bentrokan tersebut menyebabkan 24 rumah hangus terbakar dan beberapa rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Akibatnya 59 kepala keluarga atau sekitar 236 jiwa terpaksa mengungsi.
Kepulangan pengungsi Hunut naik truk jadi sorotan, pemerintah dinilai abai fasilitasi korban. Kepulangan ratusan warga desa Hunut yang sempat mengungsi pasca insiden pembakaran rumah pada Selasa 19 Agustus 2025 menjadi perhatian publik. Sorotan tajam datang dari praktisi hukum dan konten kreator Herbert Dadiara yang menilai pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon tidak peka dan terkesan abai terhadap kondisi para korban. Diberitakan sebelumnya, kepulangan ratusan warga desa Hunut ini berlangsung sejak Jumat 22 Agustus 2025. Mereka dikawal ketat oleh aparat gabungan dari Polda Maluku, Polsek Teluk Ambon, serta TNI Koramil 01 Baguala. Warga yang kembali adalah mereka yang rumahnya tidak mengalami kerusakan parah atau terbakar saat insiden pecah. Tercatat sebanyak 42 laki-laki, 46 perempuan, 6 lansia, 15 pelajar, dan 5 anak-anak telah dipulangkan. Selain itu, 54 kakak dari kantor Balai Desa Poka, 65 kakak dari berbagai desa di sekitarnya, serta 50 kakak dari desa Nania juga telah kembali ke rumah masing-masing. Meskipun proses pemulangan telah dimulai, Herbert Dadiara menyoroti cara pemulangan yang menurutnya tidak layak. Ia mengungkapkan keprihatinannya melihat para pengungsi harus kembali dengan menumpangi truk terbuka, terutama saat Ambon masih diguyur hujan. Menurutnya, Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon seharusnya menggunakan aset bus yang mereka miliki untuk memfasilitasi kepulangan para pengungsi dengan lebih manusiawi. Selain menyoroti fasilitas pemulangan, Dadiara juga menuntut percepatan penanganan hukum terhadap para pelaku pembakaran dan perusakan. Ia menyebut lambatnya proses hukum menimbulkan keresahan di masyarakat. Pernyataan Dadiara ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani dampak sosial dan hukum dari konflik yang terjadi. Kasus ini tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi para korban, tetapi juga menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Tunggu ya. Apa tuh Vehebelan? Kita ke berita terakhir, Tribuners. Lomba Vehebelan di Tuwal berakhir, Kargo 03 keluar sebagai pemenang. Lomba Vehebelan atau Dayung Sampan yang digelar di Pelabuhan Yosudarso Kota Tuwal dalam rangka HUT RI ke-80 akhirnya Kargo 03 keluar sebagai pemenang Jumat 22 Agustus 2025. Di mana Kargo 03 mengalahkan 4 pesaingnya di final, yakni Kargo 01, 02, 05, dan 06. Lomba Dayung Sampan yang jarak tempuhnya 500 meter ini membuat penonton begitu antusias. Pasalnya lomba yang diperuntukkan bagi para tenaga kerja bongkar muat atau TKBM di Pelabuhan Yosudarso Kota Tuwal ini baru pertama kali dibuat. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi, ratusan warga sudah memadati Pelabuhan Yosudarso sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Meski cuaca tak bersahabat, namun antusiasme penonton semakin tak terbendung menyaksikan 4 regu beelan membelah laut Pelabuhan Yosudarso.
Peserta mengerahkan tenaga, mendayung mengikuti ritme dan kekompakan, sementara teriakan semangat menggema di udara. Persaingan semakin sengit tatkala mendekati garis finish, nampak Belan Kargo 03 bersaing ketat dengan Belan Kargo 01. Lomba kali ini dimenangkan oleh Kargo 03 di posisi pertama, di posisi kedua ada Kargo 05, sementara di posisi ketiga ada Kargo 01 dan di urutan paling buncit ada Kargo 06. Zainal Gainal Abidin Kabalmai, Ketua Panitia Pelaksana sekaligus anggota DPRD Kota Tual mengatakan kegiatan Lomba VH Belan ini terkikis kemajuan zaman. Menurutnya, hendaknya ini menjadi energi baru kepada pemerintah Kota Tual untuk dapat menyelenggarakan turnamen ini ke depan. Untuk diketahui Tribuners, kegiatan ini juga dihadiri oleh PJ Sekda Tual Ridwan Renwarin dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Akan diumumkan siapa-siapa yang akan keluar sebagai juara 1, 2, 3, dan 4. Hadirin sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, selaku insan yang beragama, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti final oleh TKBN Pelabuhan Tua. Pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Tribuners, informasi dari Maluku Tenggara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amatoh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.